Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada pelajaran basis data untuk kelas 11 RPL masih bersama Ibu Rini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan keempat kali ini ada keuntungan pengembangan basis data. Nah, di sini keuntungannya ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan data dapat diseimbangkan. Pemakai atau pengguna memiliki kebutuhan yang tidak sama. Oleh karena itu, pengembangan basis data yang benar yang mampu menyeimbangkan perbedaan kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu integritas data dapat dipelihara. Integritas berkaitan dengan kinerja sistem supaya dapat melakukan kendali pada semua bagian sistem sehingga sistem selalu beroperasi dalam keadaan penuh. Selain itu, masalah integritas berkaitan dengan pengendalian sistem yang dirancang supaya sistem tersebut dapat dioperasikan sesuai batasan dan aturan yang ditetapkan. Yang ketiga, yaitu data dalam basis data dapat digunakan secara bersama. Sistem mengizinkan banyak pemakai untuk dapat mengupdate data. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja sistem dan memperoleh respon waktu yang cepat. Basis data dibangun agar dapat digunakan oleh banyak pemakai dalam waktu yang bersamaan dan waktu yang berbeda. Yang keempat, inkonsistensi data dapat dihindari. Basis data yang terbebas dari kerangkapan data akan terhindar dari munculnya data yang tidak konsisten. Yang kelima yaitu meminimalkan kerangkapan data. File-file basis data tidak sekali waktu dalam membuat. Pembuatan bisa berselang dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Karena itu, beberapa bagian data akan mengalami kerangkapan. Disinilah tujuan pengembangan basis data, yaitu untuk menghindari kerangkapan data tersebut. Di sini ada hierarki basis data, ada database, ada file, ada record, ada field, byte, dan bit. Perlu diketahui, hierarki basis data ini merupakan sebuah kumpulan yang disusun atau tingkatan berdasarkan kompleksitas nilai data. Tingkatan data disusun dalam sebuah hierarki. Nah, hierarki ini dimulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, database di sini adalah kumpulan dari file-file. Kemudian, file itu adalah kumpulan dari record yang sejenis. Setelah itu ada record. Record adalah kumpulan dari field. Kemudian ada byte. Byte itu atau karakter bagian terkecil dari memori. Byte merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi 8 bit biner. Atau 1 byte itu sama dengan 1 karakter. Bit di sini merupakan sistem biner yang terdiri dari 2 macam nilai, yaitu 0 dan 1. Kita lihat contohnya ya. Oke, bisa lihat atau perhatikan gambar ini. Di sini contohnya database perusahaan. Nah, di mana perusahaan itu banyak file-file atau tabel. File misalnya di sini file pegawai. File pegawai ini isinya lihat. Ada
ID pegawai, nama, alamat, kota, kode pos, nomor telepon. Itu adalah field-nya. Record, yang mana sih record? Nah, lihat, record itu, lihat record 1 ya. ID pegawainya 94-002, namanya Asep. Alamatnya Jalan ABC, kotanya Jakarta. Kemudian kode posnya 16770, nomor teleponnya 021-989-89. Nah, satu record itu berarti satu baris gitu ya. Kemudian karakter, misalnya di record 1 A saja, 1 karakter, atau titik saja, atau 9 saja. Nah, kalau di bawah itu contohnya karakter itu S saja. Untuk nilai field itu di sana ada Benny, itu nilainya. Ini adalah jenjang hierarki dari basis data pada database perusahaan dengan nama tabelnya yaitu pegawai. Ini contoh recordnya, fieldnya, kemudian karakter. Selanjutnya, di sini ada potongan dari tabel mahasiswa ya. Di situ record, field. Coba anak-anakku sekalian diisi untuk tabelnya tabel apa, recordnya mana aja, kemudian fieldnya apa aja, dan karakternya apa. Boleh diisi ya, kemudian di screenshot, nanti dikirim di Google Classroom. Nah ini. Terus sudahkah mengunduh aplikasi SQL? Kemarin kan Ibu minta tolong untuk mendownload atau mengunduh di Play Store Learn SQL and Database Management. Ini di sini bahasa Inggris ya, tapi nggak apa-apa kan kita belajar ya. Oke, silahkan diunduh dulu. Yang pertama di sini nanti buka aplikasi SQL-nya. Yang kedua pilih compiler. Kemudian yang ketiga, kode yang ada di sana boleh dihapus dulu semuanya. Kemudian kalian ketikkan cara membuat tabel. Contohnya tabel data diri ya. Di sini create tabel data diri. Harus persis ya, hati-hati di sini. Kita akan bikin fieldnya nama, kelas, dan alamat serta nomor handphone. Untuk tipe datanya, nama itu varchar, lengthnya 30, kemudian kelas varchar 10, alamat varchar 50, dan nomor handphone varchar 14 untuk lengthnya. Harus sama persis seperti ini kodenya ya. Yang keempat yaitu isi datanya. Silahkan ketik insert into data diri, values. Contohnya namanya ini, kelasnya, alamatnya, dan nomor teleponnya. Contohnya seperti itu. Silahkan isi dengan data diri masing-masing. Yang kelima, tampilkan data, yaitu select bintang from data diri. Yang terakhir, silahkan klik run. Hasilnya silahkan di screenshot yang tadi sudah diklik run ya. Kemudian dikirim ke Google Classroom. Berikut adalah cara membuat tabel dengan sintaks SQL pada aplikasi SQL yang ada di handphone menggunakan compilernya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.